Ya, kita lihat di akhir zaman ini, di dalam sistem meritokrasi atau Babel dalam Wahyu 18 ini, mereka mengajarkan kalian semua, umat beragama maupun gak beragama, kepada satu ibadah palsu yang dibentuk tanda di tangan, tanda dai, marketplace, jual dan beli. Melanggar hukum-hukum Allah. Karena kehidupan sehari-hari itu juga ibadah, bukan hanya kumpulan di rumah ibadah. Jadi sia-sialah kalian punya ibadah kalau kalian keluar dari gereja, tetap berlaku yang sama. Oke. Itu sebabnya khotbah itu jantung rohani. Kalau khotbahnya nggak punya kuasa, kalau khotbah nggak menegur dosa dan kesalahan umat, tidak perlu kalian dengar khotbah. Karena Timotius mengatakan dalam kitab Timotius, di akhir zaman banyak orang ingin mendengar yang enak didengar telinga. Karena kalau pendetanya khotbah menegur dosa, nanti menghakimi. Sekarang ini ramai gereja ya, menolak khotbah yang menegur dosa jemaat. Anda cek. Jadi kayak duniawi ini jemaat ini protes. Makanya saya dibenci mereka yang tanpa basa-basi, to the point, dosa masa kini jemaat sedunia yang disebut Babel. Oke. Sehingga mereka bekerja sama bersama semua orang pengikut setan untuk memerangi kesaksian Yesus dengan bajak-bajak akur. Oke. Kita tahu bila mana pergerakan ibadah yang gotong royong ini, yang dianggap kejahatan moral ini adalah benar dalam dai mereka atau habit mereka yang sudah terbiasa melanggar hukum Allah ini, maka kekuasaan ini seperti Kain dalam Kejadian 4. Ketika Kain ibadahnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahwa upah dosa harus dibayar nyawa, makanya kulit hewan menutupi orang tuanya Adam dan Hawa. Oke. Satu ibadah dengan korban mesbah pada masuk Musa untuk alat mati. Ya. Kain mempersembahkan kepada Allah hasil tani tumbuh-tumbuhan. Ya. Sedangkan Habel adanya dia korban domba. Apa yang kecil-kecil bersembah? Kain ibadah ditolak oleh Allah. Kalau gereja tidak sesuai dengan firman Tuhan ibadahnya, yang penting Yesus itu kan imajinasi kita semua. Makanya Yesus nggak mengenal kita gara-gara kita tidak menurut firman-Nya. Yesus mengenal kita kalau kita menurut perintahnya. Itu kan kita sudah belajar dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Kenapa nabi palsu bernubuat melakukan aku tidak mengenalmu, dalam Matius 7. Karena ajarannya bukan ajaran Yesus. Rohnya bukan Roh Kudus. Makanya nubuatannya palsu. Jadi kalau ibadah kalian tidak sesuai dengan kitab suci, ditolak oleh Allah. Lihat Kain. Kalian menormalisasikan itu. Para pendeta dominasi. Ketika hari Sabat hari ke-7 hari Sabtu tidak terbukti dari kita menjadi hari pertama, hanya asumsi dengan comot ayat out of context. Kalian berani seperti Kain menjadi hari Minggu. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lihat. Itu ibadah palsu pertama. Itu contoh Kain. Dan bila mana ibadah palsunya ditolak, maka apa yang terjadi? Pembunuhan pertama dilakukan Kain kepada adiknya Habel. Itu sebabnya Wahyu 13 ayat 15. Ketika semua kalian pergerakan kalian penduduk bumi disuruh mendirikan patung masyarakat dan kekuatan ekonomi tanda binatang itu, atau replika gereja negara atau undang-undang itu, siapa tidak menyembah undang-undang itu dibunuh. Lihat, ibadah palsu ini kalau dilihat ditolak karena salah, karena tidak Alkitab, ya
dia akan membunuh orang-orang yang mengatakan seperti Kain. Itu sebabnya dalam penghakiman terakhir dalam Wahyu pasal 14, aku melihat seorang malaikat lain, lihat ayat 6, turun dari surga pada Injil kekal, Injil diberitakan kepada semua bangsa, suku, dan umat. Dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah dia, karena tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Perhatikan, ada suatu penyembahan, suatu amaran, ultimatum penghakiman Allah kepada kita. Bahwa di akhir zaman ada berita penyembahan palsu dan penyembahan yang benar. Dan kita sudah pelajari bagaimana penyembahan palsu di Wahyu 13 dengan sistem pemerintahan seluruh dunia menjadi satu agama sedunia. Wahyu 13. Dengan ancaman hukuman mati dan dimiskinkan, tidak dapat jual beli. Seperti kalian terjadi sama saya sebagai contoh yang berjalan dahulu, mendahului Tuhan menyiapkan umat yang layak bagi kita. Tentu berjalan dahulu itu jadi contoh duluan. Sekalipun menyiapkan dengan nubuatan, menyiapkan umat yang layak bagi kedatangan Tuhan. Lukas 1:17 dengan roh dan kuasa seperti ini. Ya. Saya duluan kan ngalamin. Tidak ada kesalahan saya loh, karena Alkitab ini yang saya bawa. Ini sistem internasional yang gitu. Oke. Nah lihat bagaimana ada dua ibadah di Wahyu 13 dan Wahyu 14. Yang satu penghakiman Allah. Ketika dikatakan sembahlah Allah yang menjadikan langit, bumi, dan isinya. Sembahlah Allah sang kali. Maka ada Keluaran 20 ayat 10. Itu sebabnya selama 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan dia berhenti menguduskan hari ke-7, Sabtu. Itu sebabnya. Jadi ada alasan kenapa Allah berhenti pada hari ke-7 sejak dia menciptakan langit bumi sepanjang 6 hari. Surat Al-Ra'af 54 Al-Quran. Surat Al-Baqarah 65 Al-Quran. Kalau Anda nggak berhenti bekerja mencari ikan pada hari Sabtu, dikutuk jadi kerang. Sama dengan Keluaran 20. Nah, dua kitab suci mengakui keilahian Allah dengan hukum hari Sabat. Hari ke-7. Dan kalian gabungkan dengan Sabat Yahudi yang hari raya setahun sekali. Ya beda belum. Kalian manipulasi ajaran ini. Dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Setahun sekali. Lihat Imamat 23 ayat 4 dan 7. Pada hari pertama hari raya Paskah. Besok tanggal 15 hari raya tidak berlagi. Dirayakan 7 hari lamanya. Pada hari pertama kamu berhenti dari segala pekerjaanmu. Hari Sabat itu perhentian dan melakukan pertemuan kudus. Pada hari ke-7 kamu harus berhenti. Jadi ada 2 kali di situ. Hari pertama dan hari ke-7. Setahun sekali. Beda dengan seminggu sekali. Ini kalian bisa printilkan Ibrani pasal 4. Masih tersedia bagi umat Allah hari Sabat hari ke-7. Kalian bilang udah diganti Yesus. Itu bukan konteks diganti Yesus. Itu menunjukkan ketidaktaatan orang Israel sehingga tidak masuk ke Kanaan. Berhenti dari selama perjalanan kan dia berperang terus. Sampai Kanaan baru mereka udah dikuasai tanah baru dia tenang. Baru mereka boleh beribadah kan. Sama di kurun susah beribadah mereka. Bukan urusan diganti Yesus. Dipakai Kolose 2 ayat 16 17. Sedangkan Kisah Para Rasul 20 itu hari raya roti dia beragi. Itu tidak merayakan ibadah pada hari pertama. Karena Paulus sendiri melihat Kolose 2 ayat 16 ayat 17 dia juga tulis Kisah Para 20 di Lukas itu. Bagaimana kalian? Dia lagi menulis surat buat pengumpulan orang miskin di Yerusalem. Lihat 1 Korintus pasal 16. Ya. Kan pengumpulan uang di Yerusalem ke Makedonia. Kalian lepas konteks. Ajaran-ajaran beginilah dalam Wahyu 14 ayat 9. Siapa yang beri tanah betah menyembah patung dilempar ke api dan belerang. Jadi ajaran yang benar dalam Wahyu 14 ayat 12. Orang kudus yang menurut perintah-perintah Allah. Hukum keempat, perintah keempat, hari Sabat hari ke-7. Dan iman kepada Yesus. Inilah ibadah yang benar. Jadi bicara masuk surga nggak masuk surga, bicara penghakiman.